Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tadhkurukumul akhirah ghairi an la taqulu hajaron. Tadi masih melanjutkan tentang menerangkan orang yang ada di dalam kubur dan siksanya. Tapi ini lebih menerangkan di daerah sekitarnya. Bahwa dulu itu yang namanya ziarah itu dilarang. Karena apa? Karena tauhidnya itu masih minim, masih belum begitu memadai. Takutnya jadi apa ya, jadi kayak nyekutukan. Sekiranya seperti masih zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu masih banyak orang yang menyembah berhala. Tapi setelah iman Islamnya itu terus diberikan masukan hingga terjadi yang namanya nikmat iman. Nikmat iman itu adalah orang-orang yang benar-benar hatinya itu tidak tergoyahkan, bisa merasakan apa yang dinamakan hatinya itu hidup. Dan dengan adanya hati hidup itu sendiri akan bisa merubah dari segi hal. Contohnya dari kehidupannya, dari secara berubah ke fisiknya. Fisik bukan berarti dalam arti tabang iles sih kayak jenglot, bukan. Tapi sirkulasi darahnya menjadi normal dan dijauhkan dari segala hal penyakit seperti penyakit apa? Seperti penyakit yang namanya penyakit berat-berat. Apakah namanya penyakit AIDS, apakah penyakit HIV, apa penyakit as yang berat-berat itu. Dengan cara seperti apa? Dengan mengagungkan asmanya Allah. Karena kita harus perlu kesadari bahwa menyebutkan asmanya Allah itu adalah segala-galanya. Yang memberi keselamatan, Allah itu yang memberi nikmat, Allah itu yang maha memberi rizki, Allah yang memaha segala-galanya. Yang jelas Allah itu tidak ada tandingannya, dan Allah lah yang memberikan semua apa yang kita terima. Penyakit ya karena DWK, buku penyakit sih. Jadi disinilah terjadinya orang yang karena banyak tidak menyukuri atau lalai dalam kehidupan, lalai akan adanya Tuhan, lalai akan kepada Allah, lalai akan kita itu akan pulang. Nah, itu karena apa? Karena imannya kita tipis, ya akhirnya bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau dulu zamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu terjadinya bukan karena masalah banyak di sekelilingnya banyak hiburan, bukan. Kalau sekarang itu karena lalainya, karena terlalu banyak hiburan. Kalau dulu bukan karena hiburan, karena masih banyak berhala dan masih banyak istilah di situ, masih sistem apa? Sistem kayak sistem Islam memperlihatkan kekuasaan itu dengan hartanya, dengan kuasanya dan kekuatannya.
Tapi kalau di sekarang, setelah kan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu masukan kepada sahabat-sahabatnya, kepada turunannya, pada anaknya, dan akhirnya memperbolehkan bahwa ziarah itu sebenarnya bukan dilarang, tapi sebenarnya waktu zaman itu karena takut masih labil. Setelah diberi masukan nikmat iman Islamnya, maka diperbolehkan karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu sahabatnya atau keluarganya itu tidak mungkin akan meminta ke kuburan, tidak meminta seperti yang lainnya ke berhala. Apa sebabnya diperbolehkan? Jadi ziarah ke makbarah atau ke kuburan itu mengingatkan ente atau mengingatkan kita semua bahwa kita pun nantinya seperti itu dan akan merasakan siksa kubur kalau kita ditanyain tidak bisa jawabnya, dan akan mendapatkan minuman yang sangat mengerikan, yaitu nanah yang bau busuk. Itu akan terjadi. Karena apa? Karena amaliyahnya kita sendiri yang membuat seperti itu. Karena kita ketahui bahwa kita hidup di dunia itu adalah untuk belajar. Apabila belajarnya selesai, maka disuruh pulang. Nah, bagaimana kalau kita tidak mau belajar, hanya kita untuk menghasilkan senang-senang saja? Ya otomatis alamatnya pun yaitu alamat palsu. Nah. Alamat palsunya kemana? Yaitu alamat palsunya bukan alamat palsunya ke surga, tapi ke neraka. Jadi kelihatannya surga tapi hasilnya neraka. Nah, itulah alamat palsunya waktu hidup di dunia. Kelihatannya senang-senang, ke diskotek, dugem, macam-macam, atau minum-minuman, mencuri, menipu. Itulah kesenangan. Tapi alamatnya itu namanya alamat palsu. Alamatnya senang tapi hasilnya palsu. Dan disitulah banyak orang yang lalai bahwa kita itu nantinya akhir daripada perjalanan yaitu tidak ada lagi, yaitu adalah menemui ajalnya. Jadi disinilah kita itu diperbolehkan untuk ziarah kubur hanya sekedar untuk mengingat pelajaran kita. Kelak kita itu akan mendapatkan pelajaran seperti itu, bahwa kita itu akan mati, bahwa kita itu akan selesai hidupnya. Dan sudahkah Anda siap untuk menghadapi semua itu, Om Koko, Pak Kuwu, Abdul Qadir, Nanang, Dani? Sudahkah kita siap menghadapi semua itu? Itu yang harus kita tanam dalam hati. Betul, kita hidup di dunia, kita mencari dunia, bukan berarti mencari dunia bukan untuk kesenangan dunia, tapi jadikanlah dunia itu adalah sarana ibadah. Jadi kita ziarah ke kubur itu diperbolehkan hanya semata-mata untuk mengingatkan kita bahwa itulah pelajaran kita akhir nanti setelah kita nggak ada. Dan entah siapa yang akan mendengarkan jeritan kita nanti di alam kubur. Jeritan yang seperti apa? Jeritannya itu sangat luar biasa. Kalau saya rasakan itu ada yang sangat menyayat banget, terasa banget. Terasa di situ ada orang yang mau lari tidak bisa lari karena apa? Di situ dipentungin lah, digebukin lah, dililit sama ular,
dimakan kelabang, dimakan kalajengking, itu nggak bisa lari karena tempatnya sempit. Itu karena amaliannya dia sendiri tidak memperluas tempat akhirnya. Itu ialah yang sangat mengerikannya. Tapi bagi orang-orang yang amalianya bagus, insya Allah disitulah orang itu jadi merasakan kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan bahwa hidup di alam kubur itu seperti di VIP kok, dan semua fasilitasnya ada. Nah, kalian harus ketahui bahwa di kuburan, di dalam kuburan itu Anda semua itu sedang menunggu pintu Yaumul Ba'ats dibuka. Artinya pintu Yaumul Ba'ats dibuka itu nanti kalau kiamat. Kalau nggak kiamat-kiamat, bagi yang seneng di alam kuburnya ya enak kok. Katakanlah kalau di dunianya tuh kok ada Mercedes, ada Mercy, baby band, bukan baby boy kok. Loh. Iya. ada Mercy, ada minuman yang enak, yang di dunia tadinya kita nggak ketemu dengan ya yang alkoholnya sampai 60. Di sana ada kok, melebihi dari itu juga ada. Kalau di dunia baru 35 aja ceging. Nah, kalau di sana sampai 100 semua 200 kadarnya juga nggak masalah kan di sana sih. Nah, disitulah kehidupan itu akan berbalik antara dunia dan kubur dan akhirat. Perpindahannya roh kita itu akan sangat menentukan. Jadi menikmati di alam kubur sama seperti kokok menikmati punya rumah sendiri. Ada AC-nya, ada kulkasnya. Sama kok orang yang bisa menempatkan dirinya di alam kuburnya itu seperti di VIP, berarti di dunianya itu perjuangannya itu luar biasa. Tidak gampang, tidak asal. Kamu juga pengen mendapatkan rumah, tidak asal kok. Tidak gampang. Tapi sebenarnya kalau kalian mendapatkan fasilitas VIP di kuburan, itu gampang. Tepati 5 waktu, jalani sunnahnya Rasulullah, udah tok, manfaatkan nafasnya dengan asmanya Allah, nggak ada masalah. Modal nggak kayak begitu kok, enggak. Tapi kalau kok di mana kok sedang gini, bayar. Kok gimana kok lagi gini, bayar. Semua itu bayar semua dan mahal. Yang saya tahu, saya pernah tahu dengan teman saya disuruh masuk. Satu slok itu 750.000 kok. Diminum. Padahal hasilnya apa? Nggak ada hasilnya. Begitu kencing dibuang begitu saja aja. 750.000 buat saya. Makan kok sampai blending. Iya, tongseng. Nah, disitulah kenapa orang pengen mendapatkan sesuatu yang enak tapi nggak mau mencari jalannya. Sudah tahu jalannya seperti itu nggak mau juga. Tapi orang mencari sesuatu yang tidak enak, kelihatannya enak tapi hasilnya tidak enak, itu alamatnya nikmat, aslinya tidak nikmat. Itu banyak orang menempuhnya dan berani bayar mahal seberapapun. Tapi kenyataannya itu kok nanti di alam kubur antri untuk menuju ke Yaumul Ba'ats itu nggak tahu sampai berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa abad lagi saya nggak tahu. Dan disitulah apabila orang yang amalnya minim maka digebuki terus-terusan. Itu digebukinya seperti apa ya nggak tahu kok. Ya kemarin alat tadi neraka dipentungi, ndasnya pecah, prak gitu. Tapi nggak mati.
tetap aja rapet lagi. Nggak bisa jawab lagi, hajar lagi. Dan apabila seorang ahli kubur yang minim merasa minim, istilahnya ongkosnya merasa minim, bekalnya, maka perhatikanlah dan Anda jangan sia-siakan nanti di bulan apa? Di bulan Maulid Nabi. Di bulan Maulid Nabi, maka saya sarankan Koko buat seperti itu, sholawat itu, karena saya pengen kalian semua itu selamat dari hal-hal yang buruk di alam kubur dan di akhirat, karena di situ ada jaminan yang sangat luar biasa. Apabila ente nanti menguasai itu, insya Allah, karena itu perintahnya Allah. Qala azza wa jalla, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabi wa barik wasallim ajmain. Nah, disitulah makna daripada kita itu likamalita masaki bisunati Rasulillah. Karena kita itu benar-benar berpegangan teguh dengan sunnahnya Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila di sini kita itu hanya mengandalkan kesenangan dunia dan tidak merasa adanya kematian dan tidak takut dengan kematian, takutnya nanti kalau di saat sakit saja, di saat lagi dikasih sakit oleh Allah, ya Allah, berikanlah kesempatan ya Allah untuk merubah diri Allah. Saya kalau dikasih sembuh ya Allah, saya akan bertambah lagi, tambah giat ibadahnya ya Allah. Itu alasannya tuh begitu kok, udah jadi jadi bukan rahasia lagi, udah jadi rahasia umum. Kalau sakit ya biasa ngeluh, ya Allah berikanlah kesempatan ya Allah untuk ibadah. Tapi kenyataannya orang itu begitu sehat lagi, bablas lagi. Nah itu iya, ini adalah pengalaman saya loh kok, yang pernah orang datang ke sini ya kayak begitu. Itu. Jadi pengalamannya seperti itu. Ya tanya aja lah ke Pak Kubu, pinter itu, udah jelas. Pokoknya kalau Pak Kubu, ya wis pokoknya Pak Kubu, kalau Koko wis pokoknya kalau lari wis pengalaman lah, pokoknya sih percaya. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan seorang anak orang Islam untuk ziarah ke kuburan itu karena maksudnya di dalam kubur atau dia layat atau dia itu ziarah kubur itu untuk dijadikan pelajaran bahwa kita itu nantinya seperti itu. Kita juga akan mati. Dan kalau kita peka akan mendengarkan orang yang lagi disiksa. Ada yang bilang, tolong, tolong, tolong. Ada yang begini kok, ya Allah, ya Allah. Ada yang bilang, Cung, tolong si Cung, Cung, tolong si Cung. Ada yang seperti itu. Ada yang lebih mengenes kan, Cung, tolong Cung, awak kita lara kabeh Cung. Sapa aja tolong mengonon. Lamun kita ngomong kasar, bonggane sampean ning dunya sekarpin dhewe. Tapi tetep baik are maknane wong dikuburin ning tempat umum akhirnya oleh doa salam. Assalamualaikum ya ahla kubur. Makanya sampean buka kepen oleh doa salam sing wong akeh, maka sampean aja medit. Nalikane sampean ketemu dengan apabila ente ketemu di jalan itu ada kuburan umum, ada kubur apa, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla kubur. Tapi kalau makamnya bukan orang Islam, ya saya nggak tahu, nggak ngerti. Tapi kuburannya orang Islam. Itu aja orang matinya nggak denger, ya bukan orang nggak denger, kitanya yang budek hasilnya.
Yang tadinya manusia itu mendengarkan akhirnya jadi budak itu setelah orang itu masuk ke dalam alam lain, yaitu alam kubur. Roh pun akan berpindah dari dunia ke pindah dulu ke situ, menjadikan pertanyaan menerima pertanyaan, dan berkaitannya roh yang ada di jasad itu seperti apa. Nanti itu ada semua kaitannya. Nah disitulah jadi kita kadang-kala bingung, orang mencari sesuatu yang buruk walaupun istilahnya bayarnya mahal, kita belinya mahal, itu mau aja. Ya kok. Nah, jadi itulah setelah dipahami fungsinya hadis ini bahwa baginda Rasulullah memperbolehkan untuk ziarah ke makbarah itu karena satu, yaitu untuk dijadikan pelajaran. Nah kalau keluarga ente sendiri nanti kalau yang digebuki di alam kuburnya, ya nggak tahu kamu denger enggak. Kalau denger kayaknya nggak akan pergi kemana lagi kok, ibadah aja nantinya. Cuman syukurnya apa? Ya alhamdulillah, mungkin karena itulah orang yang hidup yang tadinya peka waktu di dunianya, begitu mati menjadi tidak peka. Kata orang matinya, yang orang hidup itu tidak peka dengan orang yang mati, karena orang matinya lebih peka dengan orang hidup. Itu sebaliknya. Jadi tadinya kekok mendengarkan ada suara orang, ya kan, di situ. Tapi begitu kokok masuk ke dalam liang lahat, sorry nih kok, bukan kokok mati, bukan. Begitu masuk, justru orang yang akan di luaran itu tidak bisa mendengar. Tuh. Tidak bisa mendengarkan. Apa tidak bisa mendengarkannya? Yaitulah karena sudah beda jalur. Ada bentangan. Sampai orang mati itu, begitu orang layat pergi dari makbarah, dari kuburan, itu bisa mendengarkan. Tapi orang yang hidup tadi untuk mendengarkan bagaimana rasanya di alam kubur, nah itulah yang akan sangat mengerikan karena tidak mendengarkan. Kalau dengarkan kayaknya nggak pulang-pulang kok, di kuburan aja doain terus. Nah itulah adilnya itu seperti itu. Adil dalam arti pengertiannya itu karena akan mengadili kita yang tadinya di dunia seperti apa dan di alam kuburnya nanti seperti apa, sehingga sampai akhir batas waktunya itu yaumil kiamat. Jadi bugono kok, paham kok? Gimana Pak Kowo? Zuru mautakum wasalimu alaihim fa inna lakum fihim ibrah. Ziarailah kok sedulur-sedulur ini kabeh lamonan sampean sedulur kang wis ana kang mati, maka tolong waktu datang ke kuburan itu menceritakan keburukannya si mayat. Jangan, itu nggak boleh. Kalau masih hidup kemplang aja kok. Ya kamu bikin mangkok kemplang itu. Tapi kalau yang mati jangan kamu cerita yang tidak tentang orang yang sudah mati itu. Jangan, nggak boleh. Kasihan. Karena apa? Dani tahu nggak? Orang yang mati itu sebenarnya ilatnya ditekuk naik ke atas. Jadi untuk menerima pelajaran talqin saja bisa menerima, bisa mendengarkan, tapi untuk menyampaikannya itu susah karena sudah dinas. Apabila orang itu amaliannya borok sampai akhirnya dia tidak minta maaf kepada Allah, tidak tobat, maka mereka itu akan mendapatkan tapi mendapatkan tidak ada pengampunan bagi orang itu. Dan biasanya orang yang biasanya melalaikan Allah, kehidupannya mencari kemudian itu matinya itu melotot atau itu orang itu seperti kecekik. Itu tandanya, itu dipastikan tandanya orang itu kalau dicabut
begitu dicabut matanya agak melotot atau gitu, terusan ininya nggak bisa ngelafadin. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melafadkan semua itu. Orang yang biasa menggemar hatinya membaca asmanya Allah dan Rasulullah. Itu kok. Jadi apabila ente ziarah ke kuburan, maka janganlah cerita yang buruk-buruk. Ya kan? Perlu ente ketahui bahwa yang namanya orang mati yang ada dalam kubur itu kok, itu adalah nasihat buat ente. Nasihat itu kok. Layat ke kuburan itu nasihat, datang ke kuburan itu nasihat. Nasihatnya apa? Maksudnya memberikan contoh kepada ini, jangan sampai kamu itu seperti saya. Jangan. Karena dimanapun kuburan kok pasti banyak orang nangis menjerit-jerit. Itu dipastikan. Itu dipastikan. Datang ke kuburan mana pasti ada orang jerit. Karena apa? Ada orang yang mati itu, di situ ada orang yang mati yang tidak memenuhi persyaratan Islam. Jadi bahwa orang mati itu adalah nasihat bagi orang yang hidup. Idza mata sahibukum fad'uhu wala taq'u fi. Nih kalau kita terangkan yang sebenarnya nih kok. Apabila saudaranya, teman-teman atau saudara kita semua meninggal, maka ya biarkan saja, atau jangan cerita tentang keburukan orang yang mati itu. Kasihan. Karena apa? Kalau diceritakan sesuatu hal yang terburuk, itu orang tahu, maka akan jadi fitnah. Tuh. Akan keluar fitnahnya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Oh ini itu. Jadi alangkah baiknya kita kalau nanti datang ke makbaro atau kuburan, pure berikanlah doa yang terbaik, doa semua baik, tapi disitulah yang dibutuhkan oleh orang yang ada di dalam kubur. Jadi kalau kita mau berbicara tentang siksa kubur yang tadi ceritakan, bahwa siksa kubur itu ada, pasti adanya itu siksa kubur. Karena siksa kubur itu adalah menempatkan makhluk pada posisi di bawah tanah untuk menunggu untuk menunggu nanti sampai hari kiamat. Karena semua hari kiamat itu semuanya makhluk itu akan dikumpulkan ke tempat Yaumul Ba'ats itu, atau di hari atau di namanya Alam Mahsyar. Nah, di situ nanti akan ada hari pembalasan. Dan hari pembalasan itu sendiri entah nanti dipertanyakan seperti apa kok. Jadi insya Allah kalau kita mau sadar dan menyadari bahwa betapa pentingnya kita itu manfaatkan napas dengan asmanya Allah, insya Allah kita itu akan menjadi sehat secara batin, sehat secara lahir. Itu. Jadi
Kalau pengen mendapatkan semua itu, man aradad dunya fa'alai bi'ilmi wa man aradal akhirah fa'alai bi'ilmi wa man aradahuma fa'alai bi'ilmi. Jadi barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, maka carilah ilmu dunianya yang berkah. Apabila ente semua ingin mendapatkan kebahagiaan, mengharapkan kebahagiaan, ya kan, di akhirat, maka ente itu harus dengan cari ilmu. Dan apabila ente semua ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, ya maka harus dengan ilmu. Fa insyaallah kalau kita nanti mau belajar dan mau belajar bersama, saling mengisi kekurangan kita dengan kelebihan masing-masing, insyaallah akan menjadi bisa semua dan bisa akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi, paham? Jadi kalau paham, saya cukupkan sekian dulu untuk malam ini. Mana matanya? Oke? Ya. Kalau diajak ngobrol nanti melek lagi nih kok. Yuk, tanya apa aja lah, saya oke. Nah. Tadi udah ngelis deh Ya. Saya tutup dulu dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin.